Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya para mufasir Sunda di bumi Indonesia tidak asing terdengar di telinga bangsa. Bumi Indonesia dengan keberagamannya dari setiap pelosok negeri yang ada di bumi Nusantara melahirkan mufasir yang memiliki keistimewaannya masing-masing. Begitu juga dengan mufasir yang terlahir dari tanah Sunda, yang salah satunya adalah UU Suhendar. UU Suhendar merupakan pengarang tafsir Ar-Razi yang lahir di kota Tasikmalaya pada tanggal 9 Januari 1962. Beliau memulai pendidikannya dengan belajar di Lembaga Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Tasikmalaya, yang dimulai sejak tingkat madrasah ibtidaiyah hingga madrasah sanawiyah. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di kota Bandung, tepatnya di Muallimin Persatuan Islam dengan berhasil lulus cepat dengan kurun waktu 2 tahun saja. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kini sudah berubah status dari institut menjadi universitas. UU Suhendar mengambil program studi bahasa Arab. Lalu beliau pun mengambil program S2 di Ma'had Al-Ulum Al-Islamiyah wa Al-Arabiyah fi Indonesia milik pemerintah Arab Saudi yang ada di Jakarta. Terakhir, UU Suhendar mendapatkan gelar doktor dari Universitas Islam Bandung dalam program studi manajemen pendidikan Islam. Dalam hal karya tulis, UU Suhendar telah mengeluarkan beberapa karya lain selain tafsir Ar-Razi. Antara lain, yang pertama, Qawaidul Arabiyah Al-Muyassarah. Yang kedua, tafsir tematik lansia dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, Mutiara Hadis Tarbawi. Dalam pengantar kitab tafsir Ar-Razi, UU Suhendar menyebutkan bahwa penamaan ini minangka tabaruk atau berharap keberkahan ilmu dari seorang ulama yang multi talent pada zamannya. Dari mulai ilmu tafsir, kedokteran fisika, hingga sastra ilmu hukum. Yang beliau memiliki nama asli Abu Abdullah bin Umar bin Al-Husain Al-Taimi Al-Bakri Al-Tabaristani Fakhruddin Ar-Razi, atau yang sering kita kenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi. Dalam pengantar kitab tafsir Ar-Razi, UU Suhendar menuliskan secara gamblang setidaknya 2 hal yang menjadi motivasi mengapa beliau menulis kitab tafsir Ar-Razi. Kedua hal tersebut yaitu, yang pertama, terjadinya gempa dan tsunami Tasikmalaya 2009. Pada tahun 2009, wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya diterjang oleh gempa berkekuatan 7,3 skala Richter, yang kemudian disusul dengan tsunami setinggi 1 meter di bagian wilayah pantai selatan di Pamengpeek, Garut, Jawa Barat. Kejadian ini pun menggetarkan hati UU Suhendar, sehingga beliau pun menjadi relawan. Selama menjadi relawan, ada satu hal yang menurutnya menjadi bahan renungan. Beliau sebatang pohon kelapa yang bagian bawahnya terendam oleh air laut, akan tetapi pohon tersebut masih dapat berdiri dengan tegak dan kokoh. Sedangkan bangunan-bangunan buatan manusia yang terdapat setelahnya seluruhnya rata dengan tanah. Ini bisa terjadi karena akar kelapa yang walaupun kecil dan serabut, namun mampu menancap dengan kuat ke dalam tanah sehingga saat tsunami datang, pohon tersebut tidak goyah. Hal ini yang membuatnya berpikir,
Andaikan manusia bisa memiliki akar akidah yang kuat seperti akar pohon kelapa, tentu manusia akan tidak goyah dalam kehidupannya, walaupun tsunami moral dan gempa akhlak menerjang. Alasan yang kedua yaitu karena Al-Quran yang terlalu disakralkan. Alasan kedua UU Suhender tertarik untuk menulis kitab tafsir berbahasa Sunda adalah karena beliau merasa bahwa orang-orang pada zaman sekarang begitu menyakralkan Al-Quran dengan merawatnya baik-baik hingga hati-hati dalam membacanya agar tidak terjadi kesalahan. Akan tetapi, baginya orang-orang itu belum mampu meresapi dan mempraktekkan ajaran yang dikandungnya. Maka, berlandaskan pada dua hal tersebut, akhirnya beliau pun berpikir untuk membuat sebuah kitab tafsir berbahasa Sunda yang dapat membantu manusia menguatkan akar keimanannya. Sehingga kemudian beliau tulislah kitab tafsir Ar-Razi. Berikut merupakan contoh penafsiran tafsir Ar-Razi, Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, sadaya puji keagungan Allah nungarut sakabeh alam. Kecap alhamdu hartina nyaeta sadaya puji. Alif lam anu napel dina eta kecap nurutkeun ilmu balaghah lilistik huruf atau ngagebutkeun harti nusok di hartian sadaya puji atawa sakabeh puji. Alhamdu ilaharna dilarapkeun dikeun ngalem atawa muji kanu hade hasil tina ikhtiarna sorangan. Sedangkeun lamun muji nu maksudna ngarayu seperti nyebut geulis ka awewe atawa kasep ka lalaki dina bahasa Arab disebutna al-madu. Lamun orang dipuji ku nu sejen, maka eta pujianna teh hakikatna dialamatkeun ka Allah. Lantaran kasep jeung geulis lain menang hasil gawe jeung ikhtiarna. Sarta kudu dibalikeun ka Allah. Ku ngedalkeun ucap alhamdulillah. Lillah hartina milik Allah. Rabbil Alamin hartina Allah nu ngatik ngabimbing jeung ngurus sakabeh alam kaabus alam manusia, jin, tutuwuhan, sasatoan, alam nu nemrak jeung alam gaib. Sakumaha dijentrekeun dina Quran surat An-Nahl ayat 8. Jeung mantena Allah nu geus nyiptakeun makhluk nu maraneh teu arapal. Ucapan hamdalah disagenengeun bisa nuwuhkeun rasa syukur kana saniskara nikmat nu geus dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Oge bisa ngabendung bibit takabur, ria, jeung kufur nikmat. Aya 4 surat anu dimimitian ku alhamdulillah nu ngajentrekeun nikmat Allah keur manusa. Nyaeta Quran surat Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, jeung Fatir. Nya kitu deui ayat 31 ayat dina Quran surah Ar-Rahman, Allah nalek ka manusa, maka nikmat Allah nu mana nu ka maraneh dibohongkeun. Analisis nuansa kesundaan dalam tafsir Ar-Razi. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda Buhun. Terdapat bahasa serapan yang dipakai oleh Ar-Razi, seperti kata ikhtiarna, nikmat, syukur, alam gaib, dan lain-lain. Tafsir Ar-Razi memiliki sumber bil ma'tsur
dengan menggunakan metode tahlili dan corak bahasa dalam penafsirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.